Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru bihadzal ladzat al-maut. Ibu-ibu, bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada intinya kita memanjatkan ucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang malam hari ini untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Tentunya ungkapan utama yang kita sampaikan kepada Allah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat atas izin Allah juga kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak ada, kesempatan hidup kita cuma sekali. Dan tentunya mohon maaf, tidak ada di antara kita ini ada yang sudah pernah mati, Bu. Halo? Bu, ada yang sudah pernah mati? Pak, ada yang pernah mati? Yang malam. Belum pernah? Yang malam. Belum mati malam, ya. Jadi jelas ya, mati kita itu cuma sekali. Tidak mungkin kita mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, karena kesempatan hidup yang sekali inilah Rasulullah menandaskan kepada kita, mari kita banyak mengingat mati. Dan di antara kecerdasan orang yang mengingat mati ini, dia membawa kemuliaan, ikram bahasanya begitu, kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, kecerdasan untuk mendapatkan kemuliaan dan akhirat ini bagaimana caranya? Yang pertama, memang kita hafizul ala sholati bil jamaah. Jadi kita menjaga sholat berjamaah. Mengapa kita menjaga sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah ini banyak keutamaannya. Di antaranya yaitu mendapatkan pahala sampai 27 derajat. Nah, keutamaan inilah yang juga menghantarkan kita mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan umur kita. Coba kita hitung saja, kalau seandainya kita berjamaah 5 waktu, kalau kita turunkan saja biar tidak susah ngitungnya, 25 derajat saja, berarti 5 kali 25 125. Otomatis kita mendapatkan keberkahan atas waktu kita yang pendek tadi, yang 5 waktu tadi, mendapatkan 125 derajat. 125 derajat kalau dihitung hari, berarti hari itu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah 125 hari. Bayangkan, kita berjamaah 5 waktu, hari kita seolah-olah dinilai Allah seperti 125 hari. Karena kita sholat berjamaah. Coba kita melaksanakan sholat karena berjamaah. Ditambah lagi dengan sholat berjamaah, mungkin bacaan Quran kita atau hal-hal yang berkenaan dengan agama kita mungkin belum tahu atau kita masih belum paham, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang paham dengan agama. Karena mungkin ada seperti malam hari ini kita ada semacam tausiah, sekedar mengingatkan bagaimana beragama itu. Nah, itulah yang diantara kebaikan-kebaikan. Jadi menjaga sholat berjamaah ini khusus bagi laki-laki, tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk perempuan. Karena di rumah mungkin tidak berjamaah, ya ke masjid berjamaah, langkah kakinya itu mendapatkan kebaikan.
langkah kaki kita dari rumah, dihapuskannya dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, diangkat derajat keimanan kita. Bahkan Allah membanggakan di antara para malaikat bahwa kita termasuk orang yang beriman. Karena ciri iman diantaranya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan para Rasulnya. Dan Rasul kita Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu apa yang harus kita bawa untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat itu? Kita perbanyak membaca Quran. Sekali lagi kita perbanyak membaca Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, mana yang sudah kita hafal boleh, karena kita sudah tua, mata kita mungkin membaca saja sudah tidak bisa. Apa yang sudah kita hafal kita ulang-ulang terus, itu dianggap juga membaca Quran. Tapi bagi kita yang masih melek, bahasanya masih bisa membaca, masih bisa melihat Quran, mari kita baca Quran itu sebanyak-banyaknya. Syukur punya target sehari, misalnya 1 lembar atau 2 lembar atau mungkin 1 juz atau mungkin berapa kemampuan kita. Nah, kenapa? Karena membaca Quran itu ibadah, satu nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Apalagi membaca Quran adalah bernilai ibadah. Masya Allah. 1 huruf 10 kebaikan. Kita baca apapun, mungkin buku-buku yang kita bisa baca, itu kalau tidak ada di dalamnya Al-Quran, ayat-ayat Quran, kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kebaikan saja. Tetapi Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Semakin banyak kita baca, maka semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak dan hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa Quran ini harus kita baca? Karena memang apalagi Allah memerintahkan kita, pertama kali kita disuruh Iqra, disuruh membaca. Kenapa membaca? Karena memang dengan membaca kita mungkin bisa jadi tahu apa itu Al-Quran, isi Al-Quran. Apalagi kita mau mungkin bisa membaca terjemahannya, atau syukur kalau kita tingkatkan pada tafsirnya, maka kita akan memahami apa itu Quran, termasuk apa itu Islam. Dan Masya Allah, Allah sudah menetapkan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi kita tidak lagi goyah, tidak lagi mungkin bahasanya mencari-cari agama selain Islam. Dan Allah juga sudah menggambarkan, "Wamal ghairul islami dinam fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari Islam, maka dia akan ditolak, dan di akhirat minal khosirin, akan termasuk orang yang rugi. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Menjaga solat sunnah. Solat sunnah, kita tahu ada solat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu solat tahajud. Mungkin dilanjutkan dengan solat, yaitu solat duha, atau solat isra, atau mungkin solat rawatib, solat sunnah sebelum dan sesudah solat wajib. Nah, kita jaga. Karena itulah diantara nilai-nilai kemuliaan yang harus kita bawa. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ini, seperti apa yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa kita dianjurkan untuk perbanyak sedekah. Karena kemarin sudah saya sampaikan, di antara penyesalan orang yang mati, orang yang akan mati, bahwa laula akhortani, minta ditunda sebentar saja, illa adalin qarib fa asadaku minas solihin, supaya aku bisa bersedekah dan beramal soleh. Jadi Masya Allah, mengapa sedekah? Karena sedekah ini Masya Allah banyak nilai-nilai kebaikan. Di antara bersedekah itu sendiri bahasanya mencegah keburukan yang mungkin akan kita peroleh. Ditambah lagi kebaikan yang dari sedekah itu melunakkan hati kita.
Karena orang yang malas bersedekah hatinya mungkin bisa jadi keras. Mungkin yang keras diantaranya itu adalah kikir, medit, kutil dan lain sebagainya. Nah, itu hatinya akan menjadi keras. Diingatkan pun mungkin tidak mau. Karena apa? Dia tahu betul bahwa mungkin hartanya itu akan berkurang ketika dia bersedekah. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dulu pada pertemuan ini. Masih banyak sebetulnya karena waktu juga. Ya lebih baik sedikit tapi kita paham daripada banyak, mungkin nanti banyak juga yang kita lupakan. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf walau bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.